Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita, yang sudah siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Bila pada pagi hari ini kita boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Sudah siap untuk menyembah Tuhan, amin saudara. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, kalau kami boleh, bahkan kami diizinkan untuk datang beribadah pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh menatap orang-orang yang kami kasih, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami datang, kami mau membawa ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menjambah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Thank you Lord. And all my life you have been faithful. All my All my life you have been so good. good. Every breath that I am able, Oh, I will sing I will sing of the goodness of you. all my life.
will sing of the goodness of God. Lebih lagi katakan, oh my life. Oh, I love you and you So good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena kami adalah orang-orang yang menerima segala kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau menari bersukacita di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama memujikan nama Tuhan. Biarlah hati kita tetap percaya walaupun dunia berubah, tetapi biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah menara. Amin. Dan Kau tak perlindungan. Sama-sama angkat tangan saudara, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari nyatakan dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari setiap kita yang bersyukur, mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur di hadapan-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Nanti kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu
Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Ku percaya. Mari dengan segenap hati katakan, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan pertolongan selalu ada bagi setiap kami yang menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami membawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Dan kami yakin dan percaya biarlah apa yang kami tabur pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
bersamamu Bapa. Sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Yesus, kami percaya kuasa-Mu memulihkan hati kami Tuhan. Biar mengalir kuasa-Mu menjamah hati kami yang terluka. Tuhan, saat ini ku menyembah-Mu di hadapan-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku sembahkan Allah yang penuh kasih. Ku sembahkan Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan saat ini, mengalir kuasa-Mu menjamah hati kami yang terbuka Tuhan. Saat ini kami merindukan aliran kuasa-Mu, alirkan, mengalir ya Roh Kudus. Saat ini hati kami terbuka, hati kami terbuka, hati kami tenang saat menyembah-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari lebih lagi kita mau katakan, mengalir
Saya undang hambanya Bapak Nathanael Jombro. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Melalui kuasa dari tempat menghakimi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Katakan ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa, karena pada hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian, persembahan kami di hadapan Engkau. Suatu kesempatan yang berharga bagi kami untuk boleh menaikkan setiap pujian bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan bagi kami pada hari ini. Biarlah hamba-Mu dibatasi oleh kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang bekerja di antara kami. Bukan kepandaian hamba, bukan pandainya hamba bicara, tetapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus. Dan jamahlah setiap hati di ruangan ini untuk boleh menangkap firman-Mu di dalam hati dan pikiran mereka masing-masing Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih kecil ini yang akan beribadah di tempat yang lain. Kau tolong mereka untuk mengenal kasih Yesus Kristus dalam hidup mereka sejak usia dini. Biar mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Berkati guru pembimbing agar mereka boleh mengerti bagaimana mengajar dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan, saya sungguh senang bisa melihat Pendeta Thomas boleh beribadah dengan penuh perjuangan gitu ya. Saya tahu sebetulnya harusnya masih terbaring Pendeta ya. Tapi puji Tuhan bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Mari saudaraku terkasih, pada bulan Juli ini tema besarnya adalah pemeliharaan Tuhan. Kita akan selama 4 minggu ke depan kita akan mengerti, belajar bersama-sama, merenungkan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita terus bekerja dari hari ke hari. Untuk mengawalinya mari kita sama-sama membuka ayat pada hari ini yang menjadi dasar firman pada hari ini dari Filipi 4 ayat 7. Mungkin bisa dibantu ditampilkan. Semoga kali ini tampilan saya cukup besar fontnya ya, ukurannya. Selama ini katanya terlalu kecil, nggak bisa kelihatan. Nah sekarang semoga bisa besar. Ya, mari kita sama-sama baca dari Filipi 4 ayat 7, 3, 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini khotbah yang kesampaikan berjudul Hatiku Damai, Pikiranku Tenang. Nah ketika kita baca ayat dari Filipi 4 ayat 7, mungkin kita sering mendengarnya pada saat akhir khotbah atau akhir ibadah, betul? Sebagai sebuah doa berkat. Nah banyak, tidak hanya ayat ini saja, ada ayat-ayat lain yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengakhiri sebuah ibadah. Nah kita harus pahami bahwa Filipi 4 ayat 7 ini yang disampaikan Rasul Paulus merupakan rangkuman dari imannya kepada Tuhan.
ketika Rasul Paulus menuliskan kata-kata ini, itu dia ada di dalam penjara di kota Roma. Jadi ada beberapa surat-surat yang dikirim pada jemaat itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara Roma. Salah satunya Filipi. Kita mau belajar bagaimana sebetulnya damai sejahtera Allah ini yang melampaui segala akal, sehingga membuat Rasul Paulus tetap bisa menulis dengan begitu kuatnya imannya, tetap menyemangati jemaat-jemaat yang tidak sedang di dalam penjara. Dia sendiri sedang dalam penjara. Nah, kita mau belajar pada hari ini. Nah, damai sejahtera Tuhan ini bukan berarti tidak ada masalah. Mungkin kita selalu berpikir kalau damai sejahtera itu artinya kita nggak punya hutang, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada permasalahan keluarga, dan berbagai macam masalah yang lainnya. Mungkin cara berpikir manusia adalah damai sejahtera seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, kita sedang berada di dalam dunia yang nyata. Kita sedang hidup dalam dunia halusinasi, setuju? Di dalam dunia ini pasti ada masalah. Di dunia ini pasti ada ancaman. Dunia ini pasti ada gejolak, ada badai. Jadi sebagai orang percaya, terimalah itu sebagai suatu kenyataan dalam hidup. Tetapi damai sejahtera Allah itu bukan berarti absennya masalah. Justru harus ada masalah untuk tahu menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini harus kita pahami supaya kita menjadi orang-orang percaya, tidak lagi hidup seperti orang-orang dunia. Kita mungkin sudah lama bergereja tetapi masih bingung menghadapi badai topan hidup ini, permasalahan hari-hari kita, entah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam karir dan segala macam. Sekali lagi bahwa damai sejahtera Allah itu tidak menghilangkan masalah dalam dunia ini. Tetapi damai sejahtera Allah justru berbeda. Bedanya di mana? Mari kita sama-sama pelajari. Hari ini saya akan membagi di dalam 3 topik. Yang pertama adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lalu yang kedua adalah memelihara hati dan pikiranmu. Dan yang ketiga adalah dalam Yesus Kristus. Mari saudaraku terkasih, kita mau sama-sama menyiapkan Alkitab kita. Kita buka di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Jadi damai sejahtera yang Allah siapkan ini bagi kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal ini, inilah yang juga dirasakan oleh tokoh-tokoh iman kita, teladan-teladan kita. Misalnya siapa? Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus ketika di dalam penjara, besoknya akan dihakimi, besoknya akan diadili. Bahkan mungkin ketika pengadilan itu terjadi, nasibnya akan serupa dengan Yakobus saudara Yesus yang sebelumnya lehernya, matinya sudah mati karena pedang Herodes. Ini Petrus sedang ada dalam penjara, besok akan diadili, mungkin nasibnya sama seperti Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Seperti itu. Tetapi luar biasanya apa? Damai sejahtera Allah itu membuat dia tenang. Dalam catatan Alkitab, apa yang dilakukan Petrus pada malam hari itu? Dia tidur. Ada yang bisa tidur kalau lagi ada masalah? Ada? Ini taruhannya nyawa besok. Ini bukan masalah ada penagih hutang besok, atau besok ada ujian matematika yang paling susah, atau besok mau ujian tugas akhir. Enggak. Besok Petrus akan dihukum. Tapi malam ini bisa tidur di tengah penjagaan 2 pengawal. Itu damai sejahtera Allah. Lalu siapa lagi tokoh teladan yang lainnya? Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka berada di dalam penjara kota Filipi yang paling dalam. Ya, paling dalam. Yang dilakukan apa? Mereka justru di dalam damai sejahtera Allah itu, mereka memuji Tuhan, berdoa. Yang terjadi malah sungguh luar biasa. Kita semua sudah tahu,
gempa bumi hebat terjadi sehingga pintu penjara terbuka, belenggu di kaki terlepas. Yang membuat mereka bisa kabur dari penjara karena tahanan-tahanan yang lain sudah kabur. Tetapi Rasul Paulus dan Silas tidak kabur, tidak melarikan diri. Malah karena kejadian itu satu keluarga dimenangkan, yaitu keluarga dari kepala penjara Filipi. Betul? Nah, itu damai sejahtera Allah. Jadi sebetulnya damai sejahtera Allah itu seperti apa sih? Ini benda apa? Mungkin kita bingung. Damai sejahtera Allah itu apakah harus ada hadirnya uang, harus ada hadirnya ketenaran, status, atau apa? Mari kita buka di dalam bilangan tadi, bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 dikatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi, ini adalah doa-doa yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan pada saat mengakhiri ibadah, betul? Nah, untuk kita ketahui bahwa sebetulnya doa ini pun oleh Tuhan diberitahu oleh Musa supaya Musa sampaikan pada Harun yang menjadi imam pada saat itu. Kata Tuhan, Musa katakan kepada Harun dan anak-anaknya untuk memberkati bangsa Israel. Jadi memang ini ada perkataan untuk memberkati bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya. Nah, ketika frasa Tuhan menghadapkan wajahnya, itu bermakna bahwa seperti kayak saya gitu ya, menghadapkan wajah saya kepada istri saya. Artinya apa? Ada fokus, ada pandangan yang tertuju kepada istri saya. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umat Israel, artinya Tuhan fokus, Tuhan perhatian kepada bangsa Israel. Fokusnya tidak teralihkan. Mungkin gampangnya seolah-olah seperti saat ini begitu banyak CCTV yang memperhatikan kita. Jadi CCTV-nya Allah ini untuk melihat kita ada di mana melakukan apa dan dia siap standby untuk menolong kita. Itu yang dimaksud Tuhan menghadapkan wajahnya. Artinya fokusnya, perhatiannya tidak lepas dari orang-orang yang dikasihinya. Jadi damai sejahtera Allah ini maksudnya adalah yang pertama, Tuhan fokus kepada Anda. Tuhan hadir bagi Anda. Bagi orang-orang yang dikasihinya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Apakah saudara termasuk orang-orang yang sungguh sangat percaya? Silakan jawab sendiri. Kehadiran Tuhan yang fokus perhatian ini hanya bagi umat-umat pilihan. Memang Tuhan itu memberkati semua orang. Baik yang mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Bagaikan hujan yang turun, matahari yang bersinar terik, itu buat semua orang. Tetapi bagi umat pilihan, apalagi di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan perhatian penuh. Seolah-olah Tuhan setiap hari menghadapkan wajahnya kepada kita. Matanya, pandangannya tertuju pada kita. Dan itu hal yang spesial. Itulah damai sejahtera Allah yang pertama. Artinya Tuhan hadir buat kita. Amin. Jadi jangan ragukan itu. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun, Tuhan hadir bersama kita. Yang kedua, maksudnya damai sejahtera Allah apa? Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 8-10. Ini juga merupakan ayat yang sering kita baca. Yesaya 55 ayat 8-10. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Lalu Tuhan berikan sebuah contoh, sebuah ilustrasi supaya kita paham. Maksudnya jalan Tuhan dengan jalan kita berbeda, rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Ilustrasinya apa? Di dalam ayat yang berikutnya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Semoga Bapak Ibu menangkap ilustrasi ini. Pernah Bapak Ibu makan salju atau minum air hujan untuk mengenyangkan perut? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Yang makanan kita ya tetap Indonesia ya nasi. Kalau nggak nasi nggak makan, gitu ya. Padahal habis makan KFC, habis makan burger banyak, belum kena nasi, gitu ya. Anak saya kalau belum kena nasi nggak bisa diem dia. Ada aja yang dicemil. Tapi kita tidak pernah mengenyangkan perut kita dengan salju atau hujan. Ya, buat orang Eropa mengenyangkan salju, buat kita buat pakai hujan. Pernah nggak? Nggak pernah. Tetapi inilah ilustrasi yang mau Tuhan gambarkan kepada kita betapa tingginya rancangan Tuhan, bedanya langit dan bumi. Dari suatu hal yang kita tidak pernah bayangkan dan pikirkan, ternyata semuanya itu buat kebaikan kita. Hujan turun, salju turun, mengairi bumi ini. Lalu disaring oleh suatu kerumitan alam ini, diserap ke dalam tanah, yang akhirnya minimal itu ada perusahaan-perusahaan air minum yang bisa nyuling, bisa langsung diminum, gak usah dimasak lagi. Tetapi penyulingan, pemurnian alaminya sudah disiapkan Tuhan. Lalu air yang mengalir itu mengairi sawah, ya, mengairi tanaman-tanaman. Lalu para petani, para berkebun bisa melakukan pekerjaannya, bisa menjual ke pasar, lalu kita beli, kita makan. Gitu kan? Prosesnya panjang nggak? Panjang Bapak Ibu. Yang masih makan nasi, semua makan nasi ya. Sampai sampai itu berasnya keluar, setidaknya itu 100 hari. Dari mulai di bibitnya ditanam sampai dituai 100 hari. Artinya ada proses yang panjang, yang rumit, yang kita tidak ketahui supaya itu menjadi kebaikan kita. Gitu ya. Nah, baru-baru ini kan lagi banyak musim mangga ya. Mangga banyak, buah banyak. Kalau istri saya beli mangganya mangga Thailand katanya. Pas dirasain, kok kayak mangga Indramayu ya? Indramayu apa Dermayu sih sebetulnya? Indramayu ya, gitu ya. Kalau kata penjualnya, enggak ini dari Thailand, gitu ya. Mungkin ada logo kecilnya, mangga Thailand by Indramayu, mungkin kali ya. Ada capnya gitu ya. Sama aja kalau kita beli baju di negara lain, made in Indonesia-nya ada gitu loh ujung-ujungnya. Sampai mangga itu di meja saya, bisa saya makan dengan dingin gitu ya. Prosesnya panjang. Nah, maksudnya adalah Tuhan itu ketika bicara damai sejahtera melalui ayat ini, maksudnya adalah Tuhan memikirkan nasibmu, Tuhan memikirkan masa depanmu, Tuhan memikirkan bagaimana kamu hidup di dunia ini. Itulah damai sejahtera Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan hadir, yang kedua Tuhan memikirkan kamu. Tuhan memikirkan kita, orang-orang yang dikasihinya. Memang prosesnya panjang, tinggal kita mau percaya atau tidak. Seringkali kita nggak sabar. Kan kita taunya kalau beli beras tinggal ke supermarket gitu ya, beli. Kita lupa prosesnya buat sampai di supermarket itu butuh berapa lama. Buat dipanennya aja butuh 3 bulan. Belum dikemasnya, mungkin sampai toko itu butuh waktu 4 sampai 6 bulan. Lah kita kan tinggal beli aja.
Karena kita tinggal beli, kita lupa prosesnya. Sampai itu hadir buat kita, itu prosesnya panjang dan rumit. Dan kita tidak mau memikirkan proses itu. Artinya, damai sejahtera Tuhan itu adalah ketika Allah memikirkan kita, ikuti prosesnya. Dia pikirkan yang terbaik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Nah, jadi sederhananya besok-besok nih, ya, kalau lagi panas terik atau kalau lagi hujan terus-terusan, semoga jangan mengeluh lagi ya. Sering kali kan, hujannya deras nih, mau berangkat susah, mau ibadah susah, gitu ya. Ganti dengan rasa syukur, karena hujan itu berkat buat kita semua. Hujan itu yang menyediakan nasi di meja kita. Betul? Panas itu yang akhirnya minimal ngeringin pakaian Anda. Iya kan? Nah, kadang-kadang kita terlalu rumit gitu. Kita tidak bersyukur bahwa ada hujan, ada terik matahari. Kita taunya ngeluh aja. Kita lupa bahwa semua itu memang Tuhan persiapkan buat kebaikan kita. Cuman kita yang seringkali tidak sampai akal kita sampai ke sana. Makanya damai sejahtera yang melampaui akal. Melampaui akal itu bukan tidak masuk akal. Tetapi kita tidak sanggup mencapai hikmat Tuhan itu. Seperti itu. Jadi ya ntar kalau lagi panas ya jangan terus-terusan mengeluh bolehlah. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Inggrisnya tuh sambat gitu ya. Sambat sebentar bolehlah. Tapi habis itu harus ingat semuanya itu buat kebaikan kita semua. Amin. Itulah cara kita. Yang ketiga, damai sejahtera Allah itu seperti apa? Ayo kita buka di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada murid-muridnya dalam ketika hari-hari di mana dia akan meninggalkan murid-muridnya. Damai sejahteraku akan kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku bukan seperti yang diberikan dunia ini. Maksudnya gimana? Jadi kalau damai sejahtera yang diberikan dunia ini misalnya ketenaran, harta, benda, status, bukan yang itu yang ditawarkan Tuhan. Bukan itu yang diberikan Tuhan. Karena itu semuanya fana dan sementara. Tapi kan kita butuh itu semua Pak di dunia ini. Betul. Saya tidak mengatakan tidak. Tetapi yang mau ditawarkan oleh Tuhan ada damai sejahtera yang melampaui semua itu. Berbeda daripada dunia ini. Damai sejahtera Tuhan adalah kekuatan yang membuat kita tetap berani menghadapi masalah, menghadapi badai, bahkan kehilangan nyawa pun kita berani melakukannya. Asal di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan ini terbukti oleh Yesus Kristus sendiri. Damai sejahtera ini ada pada dirinya. Meskipun ada saat-saatnya dia harus bergumul di Taman Getsemani karena harus menghadapi penderitaan dan dia sudah tahu akan mati di atas kayu salib. Ya ketika dia bergumul dan menyerahkan semuanya kepada Bapanya, pada akhirnya dia berserah diri penuh. Bukan pasrah karena tidak punya harapan, tapi berserah diri karena tahu bahwa apa yang dilakukannya, misinya ini, meskipun harus mati, adalah mengerjakan misi dari Bapa di surga, yaitu menebus dosa manusia dan memperdamaikan kita, umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Bapanya di surga. Misi itulah yang dikerjakan Tuhan. Dan damai sejahtera itu memberikan kekuatan batin, ketenangan, meskipun harus menghadapi cobaan.
Rasul Paulus juga belajar dari Tuhan Yesus. Aku tahu apa artinya kelaparan, aku tahu artinya kekayaan. Jadi bagi Paulus tidak ada rahasia lagi. Apa itu miskin, apa itu kaya, gak ada rahasia lagi. Karena semuanya gak ada gunanya, dia udah ngerasain semua. Nah saudaraku terkasih, yang ketiga damai sejahtera Allah itu adalah kekuatan dalam batin kita, orang percaya, untuk tetap melangkah maju, melakukan misi yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Jadi maksudnya Bapak Ibu harus tahu, ketika kita sudah percaya pada Yesus Kristus, semua dari kita punya misinya masing-masing. Ada misi yang umum. Misi yang umum kita sudah tahu ya, yaitu amanat agung. Kita memberitakan firman, memberitakan Injil, kabar kesukaan bagi banyak orang. Tapi ada misi khusus. Misi khususnya adalah di mana engkau ditempatkan lakukan pekerjaan Tuhan. Dan ketika melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun Anda berada, profesi Anda sebagai apa, entah itu pekerja profesional, karyawan, wira swasta apapun itu, ibu rumah tangga sekalipun, semuanya punya misi khusus dari Tuhan. Dan kalau kita mau berserah penuh pada Tuhan, damai sejahtera itu memberikan kekuatan batin untuk kita melakukan kebenaran. Amin. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi enggak mustahil. Artinya kita punya kekuatan untuk menyatakan apa yang benar, menghindari tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah damai sejahtera Allah. Yang pertama, damai sejahtera artinya adalah Allah sendiri hadir di dalam hidupmu, menghadapkan wajahnya, fokus pada hidup kita. Yang kedua, damai sejahtera Allah itu apa tadi? Dia memikirkan kita, merancangkan kebaikan buat kita. Yang ketiga, damai sejahtera itu memberikan kekuatan batin untuk kita melakukan misi Allah dengan penuh keberanian. Bahkan kehilangan nyawa pun kita tidak takut. Karena upah kita sudah clear. Upah kita besar di sorga. Itu damai sejahtera yang tidak bisa diganggu-gugat oleh badai apapun juga. Karena penguasanya adalah Bapa kita di surga sendiri. Itu bagian pertama. Mari kita masuk ke bagian 2. Yaitu memelihara hati dan pikiran manusia. Memelihara hati dan pikiran manusia. Nah, bicara hati dan pikiran, ini sudah ladangnya di mana jadi target serangannya iblis. Setuju? Jadi musuh kita di dunia ini sebetulnya ada 3 kan? 1, dunia ini. Dia akan menawarkan segala bentuk macam penawaran yang menggoyahkan hati dan pikiran kita. Kedua, iblis. Dan yang ketiga adalah diri kita sendiri. Nah, hati dan pikiran ini menjadi ladang di mana bertarungnya keinginan manusia. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita perlu melatih hati dan pikiran kita untuk bagaimana tunduk kepada keinginan Tuhan, keinginan Bapa. Dan hidup kita meskipun di dalam Yesus Kristus sekalipun kita masih terus diserang. Iblis tidak akan berhenti. Kita akan terus diserang. Mari kita lihat di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati kita harus betul-betul dijaga dengan waspada. Karena apa yang kita rasakan itu akan muncul di dalam tindakan kita. Perasaan apa di dalam hati kita yang sering mengacaukan kita? Iri, dendam, marah, dengki, ingin balas dendam, dan berbagai macamnya. Semuanya ada dalam diri kita.
jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang seperti negatif itu, maka yang muncul di kehidupan kita pun akan negatif. Kita akan mencari cara untuk balas dendam. Kita akan mencari cara untuk mendapatkan hal-hal yang tidak berkenan atau yang melanggar hukum. Entah itu mencuri, membunuh, berbohong, tipu muslihat, berbagai hal. Jagalah hati kita. Bagaimana dengan pikiran? Mari kita buka di 2 Korintus 10 ayat 5. Bagaimana dengan pikiran kita? 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita pun adalah ladang serangnya iblis. Kita diserang dengan berbagai ilmu-ilmu baru, pemahaman-pemahaman baru yang mungkin sering kali membuat kita goyah. Jangan-jangan firman Tuhan selama ini salah. Yang benar begini. Jadi kata Rasul Paulus, kami mematahkan setiap tipu muslihat iblis dan menaklukkannya di dalam Kristus. Jadi kita harus mengolah pikiran kita supaya harus hati-hati dengan siasatnya si iblis. Nah, saudaraku terkasih, ini saya cerita aja. Gitu ya. Cerita saya kalau bicara soal siasat, strategi, adu pinter gitu ya. Ada satu permainan yang salah satu permainan tertua di dunia ini yaitu permainan catur. Ya, saya juga suka dengan bermain catur ini. Saya nggak tahu biasanya orang-orang dari Sumatera Utara nih pada jago-jago kalau main catur ini biasanya. Ya pemikir semuanya ya seperti itu. Nah, catur ini kan adu siasat, adu strategi, betul? Ibaratnya A lawan si B, adu siasat, adu pinter-pinteran. Gitu. Saya tidak mengatakan saya jago, sekarang saya juga sering kalah, gitu ya. Nah, jadi di dunia ini ternyata yang dipertandingkan itu bukan hanya manusia dengan manusia saja, gitu ya. Nah, rate atau rankingnya dalam catur itu ditunjukkan dengan angka elo, gitu ya, angka elo. Elo ini bukan penyanyi elo, bukan, ini maksudnya angkanya, menunjukkan kepandaiannya untuk berpikir. Nah, kemampuan untuk memikirkan beberapa langkah ke depan. Sekarang nomor 1 di dunia kalau saya nggak salah namanya Charles Magnus. Saya nggak tahu Bapak Ibu ikut atau tidak. Dan dia dikatakan punya rating ILO-nya tertinggi di 2750. Dan dia memungkinkan berpikir sekitar 10 sampai 20 langkah ke depan. Bayangin. Sudah bisa menganalisa 10 sampai 20 langkah ke depan. Gerakan lawannya. Seperti itu. Tapi di dunia robot atau di dunia AI ada permainan catur juga. Nah, ada salah satu yang terkuat saat ini. Namanya Stockfish. Stockfish ini kemampuan elonya di atas 3750. Berarti beda 1000 sama si Charles Magnus itu. Dan si Magnus Carlsen ini pernah tanding lawan Stockfish. Tidak menang sama sekali. Karena langkahnya jauh berbeda. Belum ada yang bisa ngalahkan. Tapi baru saja tadi saya lagi iseng-iseng searching gitu ya. Stockfish yang selama ini bertahan sebagai juara, itu baru saja dikalahkan di Juni lalu oleh namanya, kalau nggak salah, tactical engineering. Jadi si tactical engineering ini menang melawan Stockfish yang sudah bertahan lama dengan AI aja. Menariknya ketika saya main catur dan belajar catur, itu yang
salah satu kunci kemenangan kita adalah jangan berfokus pada kita. Jangan berfokus pada langkah kita. Tapi berfokuslah pada langkah terbaik lawan kira-kira apa. Itulah yang membuat permainan saya bisa meningkat. Walaupun kalau sudah capek ya kalah-kalah juga. Kayak saya pernah jam 2 pagi karena gak bisa tidur main catur jadinya. Ya kalah. Karena udah gak bisa mikirnya murni lagi. Nah kenapa saya berikan ilustrasi ini atau gambaran ini? Si Stockfish tadi itu dia bisa memikirkan jutaan langkah mengantisipasi lawan. Siasatnya luar biasa. Sekarang dalam dunia ini hanya ada 2 penguasa, iblis atau Tuhan. Anda mau pilih yang mana? Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, saudaraku sekalian, siasat siapa yang paling hebat? Tuhankah atau ibliskah? Langkah mana yang bisa kita andalkan? Kalau Stockfish hanya bisa jutaan kali lipat, jutaan langkah per detik, Tuhan sudah selesai dengan dunia ini. Masa depan kita sudah ada di tangan Dia. Jadi tidak ada satu siasat pun dari iblis yang Tuhan tidak ketahui. Betul? Tidak ada satu rencana dari iblis pun tidak diketahui Tuhan. Masalahnya adalah kita sebagai orang percaya tidak mau berdekat dengan Tuhan untuk mengetahui siasat itu. Ketika Tuhan Yesus dalam kondisi lapar-laparnya setelah puasa 40 hari, 40 malam, iblis bersiasat. Ini mumpung lagi lapar nih, saya serang. Waktu hari pertama sampai hari ke-20 mungkin iblis gak nyerang. Karena belum pada titik terendahnya Tuhan Yesus. Gak diserang sama iblis. Nunggu 40 hari lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya. Inilah taktiknya iblis, siasatnya. Nah, gue serang nih, aku serang nih. Namanya Tuhan Yesus. Cara nyerangnya gimana? Dikasih 3 perintah. Ubah batu jadi roti. Lompat dari bubungan bait Allah. Ketiga, sembah aku. Apakah yang dituruti oleh Tuhan Yesus? Enggak ada sama sekali. Kenapa tidak diikuti sama sekali? Karena sekali saja Tuhan Yesus mengikuti perintah iblis, artinya Yesus menaruh kekuasaan itu pada iblis, tunduk pada iblis. Jadi pengambilan Tuhan Yesus yang berhasil mengalahkan iblis setelah puasa 40 hari 40 malam dalam kondisi yang luar biasa fisiknya lemah, itu menunjukkan kita pun sebagai orang percaya selama kita mau mengandalkan Kristus Yesus, kita pun bisa mengalahkan siasat iblis. Masa datang itu sudah clear, sudah selesai di hadapan Tuhan. Seringkali kita lupa. Bahkan kekekalan kita di dalam surga pun sudah dijaminnya, amin. Terus apa lagi yang mau dicari? Yang menariknya adalah kata memelihara. Mari kita baca. Kata memelihara dalam bahasa Yunaninya proureo. Proureo ini dipakai oleh Rasul Paulus sebagai satu kata yang sangat khas, yang sangat mudah diterima oleh orang Filipi saat itu. Karena Filipi ini merupakan jajahan dari Roma dan banyak tentara Roma di situ. Jadi banyak tentara Roma menjaga-jaga. Jadi proureo itu artinya menjaga. Jadi ketika terjemahan kita adalah memelihara hati dan pikiranmu, sebetulnya mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah menjaga hati dan pikiranmu. Menjaga bagaikan para tentara, para perwira yang menjaga kota. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hatimu. Artinya Allah sendiri menjaga batin kita. Terus menerus menjaga batin kita. Supaya kita tidak jatuh dalam siasat iblis. Siasat iblis ini bisa dibentuk, dikemas dalam bentuk kebaikan dan setengah benar. Jadi kita harus benar-benar bergantung pada Tuhan kita.
Jadi taklukkanlah, tundukkanlah itu. Mari kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Mazmur 121 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini mempertegas bahwa Tuhan sendirilah penjaga kita, menjamin kita dari kecelakaan. Dia proreo di kita. Dia proreo di hati dan pikiran kita. Bagaikan penjaga yang tidak bisa dilewati. Masalahnya sering kelewat kan? Karena apa? Ya karena kita yang punya sebagai tuan rumah hati dan pikiran kita mengizinkan iblis masuk. Kalau kita tidak izinkan tetapi minta Tuhan menjaga terus, siasat iblis tidak akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, sebagai aplikasi praktis, tadi saya katakan bahwa hati dan pikiran kita kan adalah tempat di mana iblis menyerang, menawarkan kita berbagai kenikmatan dunia ini. Aplikasi praktisnya, katakanlah dalam hidup kita, dalam diri kita, cukuplah berkat dari Tuhan. Amin. Katakan cukup. Enggak harus menjadi orang paling kaya di dunia. Karena kata firman Tuhan, apa gunanya seorang manusia memiliki seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Artinya apa? Saya yakin orang terkaya di dunia pun misalnya ditantang harus mati, dia nggak akan mau. Hanya orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus yang berani mati demi kebenaran. Dan tokoh-tokohnya sudah banyak. Tidak saja yang tertulis dalam Alkitab, dalam sepanjang sejarah kekristenan banyak orang-orang mati martir karena mempertahankan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, kita bersyukur bisa mengenal Yesus Kristus di Indonesia ini karena pekerjaan-pekerjaan mereka. No Manson yang masuk Sumatera Utara misalnya. Itu pekerjaan-pekerjaan mereka. Karena mereka mau mati bagi kebenaran. Mereka punya cinta kasih Tuhan buat kita semua. Cukuplah berkat dan pemeliharaan bagi kita semua. Seperti halnya Rasul Paulus. Dia pernah 3 kali loh. 3 kali minta sama Tuhan. Tuhan, usirlah utusan iblis ini yang menggocoh aku. Yang ada duri dalam dagingku. 3 kali dia mohon sama Tuhan. Jawaban Tuhan sederhana. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sekelas Rasul Paulus yang pelayanan yang luar biasa, yang sudah bertemu Yesus langsung muka ketemu muka, tetap diizinkan menghadapi masalah duri dalam daging. Jadi saudaraku terkasih, jangan takut ada masalah. Mantapkan hati dan pikiran kita, jangan khawatir ada masalah. Apapun masalahnya, Tuhan izinkan. Tuhan sedang berproses di luar nalar kita. Mari kita masuk ke bagian ketiga. Bagian terakhir. Dikatakan dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Yang 2 pertama tadi, yang saya jelaskan panjang kali lebar tadi, tidak akan berfungsi, tidak akan terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup orang percaya, kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Karena damai sejahtera ini yang disediakan Allah hanya khusus disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam Yesus Kristus. Aktif ketika kita percaya dalam Yesus Kristus. Tidak disediakan bagi orang di luar Yesus Kristus, enggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin saat ini masih susah menghadapi hidup ini, enggak tenang, enggak bisa tidur gitu ya. Sulit tidur gitu ya. Jangan-jangan permasalahan kita belum kita serahkan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Kata Allah kepada Yohanes Pembaptis ketika Yesus selesai dibaptis, penampakan
Ada muncul penampakan, suara Bapa, burung merpati, dan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Bapa? Yang didengar oleh Yohanes Pembaptis? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah di aku berkenan. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang diperkenan kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ini belum selesai, yang terakhir ini belum selesai, dalam Yesus Kristus ini belum selesai dalam hidupmu, itu yang dua tadi mimpi semua. Kita akan terus menghadapi kekhawatiran yang terus menerus, yang mendalam, yang membuat kita mencari solusi yang aneh-aneh. Seperti itu. Karena di dalam Yesus Kristus sangat berbeda. Mari kita buka. Ini syarat mutlak, ini jangkar hidup kita yang absolut. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan ketika dia ada di dunia ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan maksudnya gak bisa masak, gak bisa sekolah, bukan itu. Itu sepele. Gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa berbuah. Gak bisa menghasilkan buah-buah kehidupan. Tidak bisa menghasilkan buah roh. Di luar Kristus gak bisa. Mungkin dunia ini bisa meniru buah roh. Damai, sukacita, kesabaran. Bisa ditiru, tetapi tidak kekal. Di luar Kristus, Anda tidak bisa apa-apa. Mari kita buka satu ayat lagi. Sebagai ayat terakhir, Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang dimaksudkan oleh air hidup di sini? Apakah kita minum air dengan merek tertentu? Terus kita nggak haus lagi? Apakah harus minum air rebusan? Nggak begitu ya. Jadi maksudnya siapa minum air yang kuberikan dia tidak akan haus lagi. Tidak dahaga lagi. Bahkan akan muncul air kehidupan dalam hatinya. Artinya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, yang menguasai seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Dan kita juga mengakui dialah satu-satunya juru selamat yang bisa memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Maka pada saat itu juga Roh Kudus dicurahkan. Itulah mata air kehidupan kita. Apakah ada Roh Kudus dalam diri kita? Yang bisa menjawab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen, ikut sekolah minggu, ikut ibadah, kegiatan gereja, itu nggak penting kalau hidup kita belum ada di dalam Yesus Kristus, belum ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu adalah mata air kehidupan kita. Nah, dalam sebuah tindakan praktis gitu ya, sebuah tindakan praktis, kita perlu mengingatkan diri kita hari-hari supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan itu dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi praktisnya setiap kita mau berangkat atau bangun pagi, tutuplah permohonanmu, doamu dengan dalam nama Yesus Kristus. Ini bukan mantra ya Bapak Ibu. Udah dalam nama Yesus Kristus terus kita hari ini jadi orang super, bukan begitu.
Jadi dalam nama Yesus Kristus itu artinya kita bukan ini menjadi mantra, tetapi sebagai bukti bahwa kita merendahkan diri dan mengakui bahwa aku bergantung pada Yesus Kristus. Perkatakan itu sebanyak mungkin dalam hidupmu. Meskipun kita sedang jauh dari Tuhan, perkatakan dan minta benar-benar supaya kita ditarik kembali oleh Tuhan kepada jalan yang benar. Karena dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Selama kita rindu untuk balik. Ada saatnya kita terjatuh, ada saatnya kita tersandung, melencengnya jauh banget, ada. Gitu ya. Tetapi selama kita masih sadar nurani kita, katakan dalam nama Yesus Kristus, aku mau bertobat. Tuhan berikan kemurahan-Mu, berikan belas kasihan-Mu. Dia akan tarik terus kita, terus tarik ke kita. Karena Dia setia. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, Dia setia. Meskipun kita tidak tahu. Untuk mengakhiri khotbah ini, izinkan saya bercerita, menutupnya dengan sebuah ilustrasi. Semoga lebih mudah, bukan menggampangkan, lebih mudah buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian tangkap. Kasih Allah yang melampaui segala pikiran akan melihara hatimu dalam Yesus Kristus. Saya akan gambarkan bahwa ini seperti turbin. Air itu, turbin itu saya anggap sebagai damai sejahtera Allah. Turbin itu akan bergerak terus menerus. Ada yang pernah mempelajari mesin turbin? Tahu caranya? Komponen-komponennya? Motor aja tuh lebih dari ribuan komponen. Gimana dengan turbin? Bapak Ibu tahu turbin kan ya? Itu makanya ada listrik di rumah, yaitu karena ada turbin air, PLTA kita. Mesinnya itu kan rumit, kita nggak tahu prosesnya. Yang kita tahu dia bergerak menghasilkan listrik, betul? Tetapi komponen-komponen di dalam yang rumit itu kita nggak pernah tahu. Berapa voltasenya segala macam. Damai sejahtera Allah itu seperti itu. Yang kita tahu yang penting hasilnya ada. Tetapi bagaimana dia bekerja di dalamnya itu urusan Tuhan. Sebuah kerumitan, perlu perhitungan fisika dan matematika tingkat tinggi untuk menghasilkan itu. Damai sejahtera Allah adalah turbin yang bekerja untuk menghasilkan listrik, menghasilkan cahaya. Masalahnya turbin tidak bisa bekerja kalau pakai angin. Harus dengan, ya angin bisa ya, cuman kalau misalnya ini PLTA ya harus dengan air gitu loh. Harus digerakkan dengan air. Lah air inilah saya ibaratkan dialah Yesus Kristus. Air yang mengalir terus menerus. Kalau nggak ada air turbinnya nggak gerak. Kalau turbinnya nggak gerak, nggak ada listrik, nggak ada cahaya. Cahaya yang menyinari hati kita semua. Oleh itu saudaraku terkasih, jangan pernah berharap Anda hati kita diterangi oleh cahaya Kristus, oleh kedamaian Kristus. Sepertinya cahaya lampu yang kita bisa lihat nikmati sekarang, mic yang bisa berbunyi ini semua karena listrik. Kalau turbinnya nggak bekerja, tapi untuk turbinnya bekerja harus ada airnya yang bekerja, yang mengalir. Jadi inti dari semua ini adalah dalam Yesus Kristus. Jangan tolak Dia. Karena di dalam Dia kita ada kekuatan baru untuk menikmati damai sejahtera. Dia hadir fokus dengan kita. Perhatiannya penuh buat kita. Bapa memikirkan kita, masa depan kita dengan berbagai kerumitan yang ada. Dan yang ketiga, damai itu memberikan kita keberanian untuk melangkah maju. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Untuk melakukan misinya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua itu boleh berkenan bertumbuh dalam hati anak-anak-Mu. Roh Kudus yang sudah Engkau tempatkan di dalam hati kami ketika kami mengaku percaya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini menjadi sungguh-sungguh benih yang menumbuhkan pohon dan berbuah bagi kehidupan kami. Hidup kami tetap nyaman, hidup kami tetap damai, pikiran kami tetap tenang ketika ada Yesus di dalam kami. Worship leader dan singer akan menaikkan pujian ini sebagai pujian renungan bagi kita semua. Mari saudaraku terkasih, kita naikkan pujian ini sebagai satu bentuk pengakuan iman kita, bahwa di dalam kasih-Nya kita tinggal teduh, hidup kita nyaman, baik itu di dalam kondisi yang sangat baik maupun sengsara penuh. Hati kita, pikiran kita tetap nyaman. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teduh, sebab Kristuslah menyelamatkanku, darahnya
nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Saya undang Pendeta Thomas. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang diberikan dunia. Karena damai sejahtera dunia itu sangat bergantung dari keadaan. Sangat bergantung dengan apa yang kita miliki pada saat ini, apa yang kita rasakan. Tapi damai sejahtera Kristus sangat tergantung dari satu hal. Apakah Kristus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan saudara? Dan satu-satunya indikasi apakah saudara hidup dalam damai sejahtera hanya satu. Apakah jiwa kita tenang? Ada pujian. Tuhan berkata, jikalau kita meminta dalam doa kita supaya gunung itu beranjak, berpindah, gunung itu pun akan pindah. Kalau kita berdoa supaya masalah kita diangkat Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mampu mengangkat masalah kita. Tuhan mampu menyelesaikan segala pergumulan kita karena kuasa yang besar. Tapi ada pujian. Jikalau masalahku masih ada, apakah saudara berani berkata, aku tetap percaya pada Tuhan? Kita nyanyikan pujian itu untuk mengawali doa kita pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu punya pergumulan, nyatakan bahwa Tuhan Yesus mampu mengangkat masalah saudara. Yesus mampu menyelesaikan segala masalah saudara karena Dia kuasa. Tapi ujiannya, jikalau masalah saudara masih ada, apakah saudara masih percaya bahwa Yesus kuasa itu? Silakan singer worship leader akan naikkan pujian ini. Bapak Ibu berdoa, renungkan hidup saudara. Rasa sesak
Katakan, walaupun gunung masih berat, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, ku tetap percaya rencanamu yang indah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, Tuhan yang setia. kita bersihkan dari awal. Jiwaku bertanya, Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski menang ku tak melihat. Walaupun gunung itu Tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, katakan, tetap percaya rencana Tuhan indah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun Kau dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana Tuhan terindah bagi kita. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu. Katakan dengan tulus pada Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sembahlah, sembah Kau Tuhan, bersyukur atas
kasih setiamu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan penolong kami, Engkaulah penghibur kami. Oh Yesus, terpuji namamu, terpujilah Engkau. Ku percaya padamu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, ku percaya rencana-Mu, ku percaya kasih-Mu Tuhan bagi kami. Saudaraku, mari berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Peganglah Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada agar ku tidak tersesat. Meliput jalan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan, kudus namamu. Beri syukur dalam cinta ajaib namamu, ajaib, ajaib Tuhan, nama yang indah, Yesus nama yang Yesus namanya. Seluruh sidang jemaat dipersilakan duduk bang mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Nathanael Condro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersalaman-salaman dengan Gembala, Ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
rasakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus.